Namaste, selamat bertemu kembali dengan saya Noviana Kusumawardhani untuk membahas tentang energi di bulan November 2023 ini. Nah, di bulan November ini sebenarnya adalah momentum yang sangat bagus untuk belajar, untuk memulai ilmu-ilmu baru, karena ada page of sword ya, dimana ini dalam kartu saya melambangkan Diderot. Diderot itu seorang penulis di zaman Prancis ya, dari Prancis, yang dia banyak menulis tentang filosofi, matematika dan sebagainya. Nah, kartu ini jika keluar sebenarnya mengisyaratkan satu fenomena pengetahuan baru yang akan diterima oleh alam semesta. Ya, jadi ini seperti waktunya. Jadi buat Anda yang ingin cari beasiswa atau ingin belajar dalam hal-hal mau S1, S2, ini waktunya. Jangan takut untuk tidak diterima. Daftar, ya, daftar dulu misalnya. Memulai, karena ini kartu yang sangat bagus di mana segala sesuatunya akan dimulai. Nah, challenge-nya apa? Challenge-nya ada justru di kartu yang lain, yaitu 2 pentacle dan 3 sword. Ya. Nah, jadi ketika Anda ingin memulai sesuatu dan Anda banyak pertimbangan, akhirnya menimbulkan kecemasan, justru itulah penghalangnya. Jadi penghalangnya bukan dari faktor luar, dari diri kita sendiri. Jadi Anda akan dihadapkan pada pilihan-pilihan, saya daftar tapi nanti takut nggak diterima, atau saya ingin memulai ini tapi takut ini, takut. Jadi justru dari yang dalam diri Anda yang selalu menimbang-nimbang yang kelamaan itu, ini jadinya menjadi sebuah penghalang besar ya, justru. Karena ketika Two Pentacles ini datang, sebenarnya sebuah isyarat bahwa akan ada banyak oportunitas atau kesempatan-kesempatan yang sedang ditawarkan oleh alam semesta. Ini bisa juga kesempatan tentang pekerjaan, hubungan romantis, atau seperti banyak hal. Contoh hubungan romantis, ada teman ingin mengenalkan temannya misalnya, tak kenalin sama si A ya. Nah, karena banyak pertimbangan, tapi nanti dia lulusannya sama enggak ya sama aku, ina itu, atau terus minta fotonya. Begitu lihat fotonya, banyak pikiran, akhirnya nggak jadi ditemuin misalnya, karena pertimbangannya lama. Nah, ternyata mungkin Tuhan atau siapapun itu mengatakan, itu jodoh kamu loh. Nah, berarti apa? Terlewatkan. Demikian juga dengan pekerjaan, kesempatan-kesempatan yang lain. Jadi jangan takut salah, jangan takut gagal ya, karena dengan Two Pentacles ini sebenarnya yang harus ditekankan adalah pada batin ya, karena di dalam gambar ini ada elemen air. Air itu menyimbolkan emosi, sehingga ketika Anda sedang bingung milih A atau milih B, atau pakailah batin Anda ya. Jadi rasa itu dipakai. Nah, selain itu di bulan November ini yang menjadi challenge besar, ini agak berat ya sebenarnya, karena pertumpahan darah ini masih mendominasi ya alam semesta ini ya. Memang kalau dari beberapa kartu yang dibuka kemarin, seharusnya memang puncaknya di bulan Oktober. Kalau Anda coba lihat kembali ya, soul guidance saya sejak bulan Januari, bahkan mungkin Desember, saya sudah semacam kartunya sudah memberi warning sebenarnya bahwa alam semesta ini akan bergejolak luar biasa, dan elemennya yang besar adalah api dan tanah. Ya, api dan tanah. Kalau nggak salah di soul guidance saya di bulan Juli, saya sudah, Juli atau Agustus ya, saya sudah dalam kartu sudah keluar ya, bahwa akan ada
pergolakan antara yang elemennya api dan tanah. Dan ini akan mencapai puncaknya di bulan Oktober, dan ternyata benar ada perang Israel dan Palestina yang dimana akar dari semua permasalahannya adalah elemen tanah, yaitu perebutan tanah yang akhirnya menimbulkan api. Ya, dalam arti literally bom dan macam-macam, tapi juga api dari kemarahan. Ya, kemarahan. Jadi saya dengan kartu Three of Swords ini sebenarnya ini semacam warning ya, bahwa kita harus berhati-hati dengan batin kita, jantung kita ya. Karena ketika kita terpicu pada kemarahan ya, kita justru tidak akan menyelesaikan hal tersebut. Ya, jadi ibaratnya kalau ada apinya bergejolak, sebenarnya yang harus kita lakukan apa? Ya, memakai elemen air. Yang ketenangan, kelembutan. Ada yang mungkin tidak setuju dengan fenomena itu melakukan kejahatan ini itu tuh. Tetapi jika kita marah, bereaksi, ini circle-nya nggak akan selesai sebenarnya. Ya, karena beberapa waktu yang lalu saya pernah mengatakan bahwa orang itu hanya bisa memberi apa yang dia beri. Kalau di dalam batinnya penuh keserakahan, kebencian, kemarahan, ya dia hanya akan melontarkan itu ya. Dan misalnya saya tidak membahas perang ya, siapa menang, tapi saya sedikit memberi warning, mengingatkan teman-teman dengan kartu ini, yaitu jaga hati kita ya, hati kita dijaga betul, jangan mudah terpicu ya. Memang ada banyak kejadian yang membuat kita marah, tapi ingat, kalau kita marah ibaratnya api, kita justru menjadi minyak. Ini nggak akan selesai secara energi. Jadi memang ada banyak yang tidak setuju dengan statement ini. Jadi justru energi seperti yang sedang gelap itu, kita harus beri kasih sayang, compassion. Memberi compassion atau belas kasih bukan berarti membenarkan perbuatan salah itu, tapi kita tidak ikut masuk ke dalam ranah itu. Karena apa? Karena dengan kartu ini secara literally di bulan November yang bagian tubuh kita paling lemah akan ada di bagian dada, di cakra jantung. Hati-hati dengan jantung Anda, dengan paru-paru Anda, dan juga di cakra kedua. Hati-hati terhadap infeksi saluran kemih, atau misalnya prostat lah, atau apa. Jadi mengapa cakra kedua? Karena cakra yang menyerap semua emosi alam semesta ini sebenarnya nyedotnya ada melalui cakra kedua ya. Dan kemudian ketika kita tidak mampu mengelola batin kita, maka cakra jantung kita akan terimbas. Jadi saya sangat mengharapkan dari teman-teman semua di mulai bulan November ini kalau bisa dan seterusnya, jangan mudah masuk ke dalam drama orang. Apalagi di negara kita sedang mau pilpres. Anda milih si A, si B, si C, itu hak kita semua. Tetapi kita tidak perlu menghakimi pilihan orang, apalagi terus kita menjadi dalam tanda kutip sok tahu ya, menganalisa si B. Kita tidak pernah tahu apa yang benar-benar terjadi dalam batin dan pikiran seseorang. Jika kita tidak suka, lebih baik kita pancarkan welas asih. Semoga orang itu berbahagia, semoga hal-hal yang kurang menyenangkan dari orang itu, dari bangsa itu, menjadi lebih lembut dan lebih mereka juga tersadarkan ya dengan apa yang kalau memang benar salah ya. Karena ini agak cukup keras ya, warning dengan kartu ini ya, karena ini kartu sebenarnya dalam bahasa Jawanya kita tetap harus eling lan waspodo, aware ya. Jadi semoga semua makhluk berbahagia, terbebas dari penderitaan. Salam Rahayu, namaste.